Ini adalah narasumbernya. Kalau masih nggak percaya juga boleh mampir ya Pak ya. Boleh datang. Takutnya ada netizen yang masa sih belum diukur. Suruh mampir ya kan. Suruh mampir aja biar ngobrol bareng sambil ngopi. Daripada nuduh-menuduh. Betul. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di FM di channel. Apa kabar sobat Pelgus semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Hari ini saya kembali hadir di wilayah Penlok, sebutannya waktu awal Penlok baru ya. Terus juga disebut juga saya diminta untuk mengganti istilah jadi Penlok revisi ataupun Penlok tambahan. Saya mendapatkan informasi kenapa saya kesini karena dari warga di area sini airnya katanya sudah kosong. Sudah bersama saya, mungkin kita kenalan lagi dengan Pak siapa Pak? Pak Rizky. Dan juga Pak siapa? Pak Jainuddin. Nah, Pak Jainuddin dengan Pak Rizky saat ini sudah bersama saya. Kita berada di benar-benar area ini adalah sebelah ini adalah area Galean Slope ya. Dan di paling dalam ini adalah area main road yang kurang lebih sekitar 14 meter. Ternyata hari ini sudah berdampak ya Pak? Sangat berdampak. Apa dampaknya Pak? Ya terutama air ya. Air kita udah kekeringan, mayoritas warga semua sudah kekeringan. Dan sejauh ini alhamdulillah kemarin ada bantuan juga dari pihak proyek ya. Mereka bikin sumur galian baru, boran terbaru, kemudian dialiri ke warga. Nah itu salah satu bentuk bahwa bentuk perhatian dari pihak proyek. Dan ini salah satu bentuk kita tuh benar-benar terimbas dari pekerjaan proyek gitu Mas. Nah kita juga berharap bukan hanya orang proyek memperhatikan kita, tapi pihak-pihak pemerintah terkait, pihak-pihak para pejabat pemangku kebijakan ini harus memperhatikan kita juga. Kita ini nggak banyak warga di sini ya, sedikit, tapi kita terasa sangat terisolir gitu loh, jauh dari kerumunan warga lain ya kan. Makanan sehari-hari, suara kendaraan, berisik, bising, debu. Nah ini harus benar-benar jadi perhatian seharusnya. Saya sendiri warga kita warga tuh sebenarnya bingungnya gini, kenapa kok kita terbelakangi gitu loh. Padahal kita imbasnya ini sangat tidak manusiawi kalau menurut saya. Dengan kondisi seperti ini sangat tidak manusiawi untuk tempat tinggal gitu loh. Jadi mungkin permohonan warga gitu ya. Tolonglah untuk para pemimpin pemangku kebijakan ini memperhatikan kita. Karena di sini yang tinggal ini manusia bukan binatang gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Berarti sampai hari ini belum ada komunikasi dari pihak mungkin kemarin kan kecamatan, kelurahan, Pemprov. Kalau komunikasi langsung dari para pemangku kebijakan saat sosialisasi itu belum ada tindak lanjut. Berarti dari pertemuan terakhir di kecamatan belum ada informasi apapun gitu? Belum ada informasi terbaru, itu belum ada. Padahal dijanjikannya percepatan ya Pak? Janjikannya percepatan dan itu infonya di setelah Lebaran langsung percepatan, tapi sampai saat ini itu sama sekali tidak ada informasi ke kita. 1 bulan lebih ya Pak? Satu bulan lebih dari Lebaran kurang lebih. Dan belum ada informasi. Kemarin juga kita coba sempat tanyakan ke Pak Lurah ya. Kemarin juga Pak Lurah sempat berkunjung ke sini melihat warganya. Dia juga serba salah gitu kan, karena bukan ranahnya dia untuk mengambil keputusan terkait dengan pembebasan lahan kita. Dan kita pun juga ingin bertanya ke BPN. Terakhir saya tanyakan langsung ke BPN, jawabannya pun sama. BPN menunggu Penlok baru bisa bekerja, karena itu menjadi dasar hukum dia untuk bekerja kan gitu. Yang berarti jawaban yang harus ada adalah Penlok baru yang mana atau Penlok tambahan yang mana SK itu harus segera keluar dan pengukuran appraisal itu harus segera dilakukan. Karena mohon maaf kita bukan melihat dari sisi kita mau kena gusuran, bukan. Tapi saya katakan kembali lagi bahwa tempat ini sangat sudah tidak layak untuk manusia bertempat tinggal. Saya pribadi jujur, tetangga-tetangga saya yang lain juga sudah banyak yang akhirnya menyerah dalam tanda kutip ya. Karena posisi debu dan segala macam, berisik, bising dan segala. Menyerahnya itu gimana Pak maksudnya Pak? Menyerah dalam artian akhirnya mereka keluar dari ruang lingkungan ini, mereka ngontrak, mereka akhirnya rela mengeluarkan uang untuk mengontrak terlebih dahulu. Padahal belum dibayar. Untuk kenyamanan tempat tinggal mereka, padahal belum dibayar. Jangankan dibayar, padahal belum diukur dan. Oh iya. Seperti Jadi, itu. kadang-kadang kan memang penonton itu atau orang-orang yang nggak paham selalu menyalahkan warga di sini yang
dianggap terlalu meminta harga tinggi. Betul. Padahal di sini belum diukur sama sekali. Betul sekali, itu mungkin juga saya klarifikasi buat para YouTube netizen atau para penonton Family Channel atau yang lainnya. Kita di sini warga sudah sangat bersabar gitu ya. Bersabar dalam artian kita menunggu pekerjaan para pemimpin-pemimpin kita dan gitu. Tetapi memang untuk saat ini banyak warga yang akhirnya seperti yang saya katakan tadi sudah banyak yang menyerah. Dalam tanda kutip mereka mencari kenyamanan dan keamanan dalam hidup berumah tangga. Karena bukan hanya saya atau ibaratnya para kepala rumah tangga, tapi juga kita pikirkan anak, istri gitu. Bahkan ada yang punya cucu sakit-sakitan akhirnya mereka pindah karena faktor debu gitu loh. Jadi bukan hanya individu, tapi ini banyak orang gitu. Dalam satu rumah itu bisa 5 atau 6 orang. Sekarang kita di sini hanya 14 rumah. Ya kan, saya rasa sebenarnya 14 rumah itu kan nggak sulit. Mungkin ditambah dengan yang di depan sekitar 50 sekian kan gitu bidangnya. Tapi mungkin kalau yang di depan atau yang di tempat lain mungkin agak sedikit tidak terlalu gitu ya. Mohon maaf, sebenarnya bukannya kita membelakangi yang lain, tapi di sini tuh karena posisinya benar-benar di pinggir, benar-benar di belakang, dan saat ini kita sangat-sangat terimbas dengan kondisi air yang memang udah habis gitu. Informasi terakhir terkait SK ini udah sampai mana sih Pak? Untuk informasi yang kami dapatkan sih belum ada Pak, tapi mungkin dari beberapa media yang kita terima ya masih di dalam ruang lingkup di Pemprov, masih di situ gitu. Belum ada pesan Pak untuk gubernur ya yang mengeluarkan SK ini ya? Iya, pesan pastinya saya berharap kalaupun memang itu SK atau penlok tambahan posisinya di mana gitu ya, entah mungkin di Sekda, entah mungkin di kantor gubernur, kami mungkin berpesan warga mohon untuk segera ditindaklanjuti, karena saat ini warga sudah benar-benar membutuhkan bantuan dari para pemimpin. Dalam tanda kutip adalah bantuan sesuai dengan hak-hak kami, hak tinggal kami gitu loh. Warga berhak untuk tinggal di tempat yang layak, di tempat yang nyaman kan gitu. Nah kondisi sekarang kan yang mungkin bapak-bapak lihat bisa melihat sendiri bahwa ini benar-benar tidak nyaman, ini kan benar-benar tidak nyaman untuk tempat tinggal gitu loh. Dengan bukti bahwa banyak warga kita yang akhirnya rela mengeluarkan uang untuk mengontrak terlebih dahulu gitu loh. Berapa kartu keluarga Pak yang udah keluar kontrak? Kurang lebih untuk di lingkungan Sodai Buntu itu ada sekitar 6 atau 7 ya, keluarga yang dari 14. Dari 14. Iya. Semakin habis gitu kan. Nah ini ya intinya gitulah. Intinya itu tolong perhatian mungkin para gubernur kita yang terhormat, Bapak Ridwan Kamil ya. Mungkin juga Bapak Wali Kota juga bisa juga membantu untuk sedikit menjelaskan ya kan, sebagai penyambung lah gitu kan, untuk lebih diinfokan mungkin untuk ke Pak Gubernur supaya segera untuk penlok barunya diproses. Bukan cuma penlok baru sebenarnya, setelah penlok baru keluar akan ada tahapan-tahapan selanjutnya, dan tahapan-tahapan itu juga mohon untuk segera diprosesnya dalam tanda kutip percepatan. Ini mana sih percepatannya, seperti apa sih gitu loh. Warga bertanya percepatan seperti apa? Malah lambat. Iya, karena dari informasi terakhir sosialisasi konsultasi publik itu dilihat banyak orang, itu dihadiri Pak Lurah, Pak Camat, dan ada BPN, ada Pemprov, semua ada di situ hadir. Dan di situ sepakat percepatan setelah habis Lebaran akan kita proses langsung pengukuran, appraisal, pembebasan lahan, pembayaran. Sekarang mana? 1 bulan lebih mungkin ya dari Lebaran gitu. Sekarang mana hasilnya? Apa kalau kita mau mungkin jadi masyarakat berpikir ini pekerjaan pemerintah apa sih gitu loh. Iya kan? Loh sekarang yang namanya percepatan kok bisa seperti ini gitu loh. Kok lambat? Ini bukan percepatan, ini perlambatan kan gitu. Tapi kan kita tidak mau berpikir negatif seperti itu. Kita mencoba untuk berpikir positif. Akan tetapi saat ini kita terkendala dengan kondisi lingkungan yang menurut kita sudah tidak nyaman untuk kita tempat tinggali gitu kan. Apalagi kita punya anak, punya istri gitu kan, yang harus kita jaga kesehatannya. Sekarang kalau ada yang sakit, siapa yang mau tanggung jawab? Biaya rumah sakit siapa yang mau bayar? Kan kita, kepala rumah tangga kan gitu. Makanya akhirnya banyak tetangga-tetangga yang akhirnya
mencari kesehatan kalau memang di luar dari tempat tinggalan Memang sekarang. kondisinya di sini sekarang benar-benar tidak layak huni ya Pak, dengan Sangat suhu tidak dan layak Pak. kondisinya. Saya kalau mungkin Pak Gubernur bisa datang langsung ke sini, jangan datangnya ke tempat yang lain terus kan gitu kan. Datang aja ke sini, Pak Gubernur datang ke sini, Ya, langsung, Pak Wali kemarin Pak Lurah sudah datang kan gitu. Monggo silahkan gitu, kita sambut gitu loh. Biar dilihat sendiri. Jadi benar-benar warga tuh tidak mengada-ada, tidak mencerita hal-hal yang tidak ada kan gitu. Jadi memang benar-benar inilah kenyataannya seperti ini gitu loh yang kita hadapi sekarang. Jadi Pak Jainuddin mungkin. Ya, saya nambahin sedikit. Ya bagi warga yang punya duit mungkin dia bisa kontrak pindah dari sini untuk menyelamatkan diri. Lah kalau ya bagi kita yang beberapa rumah yang nggak punya uang, ya harus bertahan di sini dengan kondisi yang begini memprihatinkan ya, siang malam berisik. Ya itu yang seperti saya punya cucu sampai saya ungsikan, saya tinggal. Yang penting kita bertahan. Mau tinggal di mana lagi karena saya punya tempat tinggal hanya satu ini, mau ngontrak juga nggak bisa, nggak kayak Pak Rizky dan lainnya bisa tempat lain. Mohonlah terutama air. Kemarin tuh di lingkungan kita ini kan ngebor air dulu cuma 15 meter ya, 15 meter. Pokoknya dulu kalau ngebor itu intinya batasannya pasir hitam tuh ke dalam lagi. Ini digali sampai di bawah pasir hitam. Bagaimana yang lainnya warga ini nggak kekeringan. Kemarin alhamdulillah dikasih bantuan dari proyek. Tapi kan di sana itu tankinya itu kurang tinggi. Jadi kalau di sini dimasukin ke warga juga kurang ini, makanya langsung dari selang ke bak mandi ke tempat cucian ini. Jadi saya mohon seperti yang disampaikan Pak Rizky tadi, mohonlah bagi pemangku kebijakan ya Pak Gubernur yang sebentar lagi masa baktinya udah akan selesai, mohon biar ada jasa untuk warga Swadaya Buntu bisa dikenang untuk di kemudian hari. Jadi yang seperti dikatakan tadi, puasa kita udah senang-senang, ada angin segar, kita berkumpul, dijanjiin pada percepatan sampai tahapan langsung aja 2 kali dari mulai sosialisasi sampai konsultasi publik. Digabung ya Pak ya? Iya, katanya digabung nanti biar cepat. Percepatan gitu. Saya tunggu sampai Lebaran, akhir Lebaran sampai sekarang belum ada kabar sama sekali. Jadi saya mohon sekali lagi, boleh dilihatlah. Soalnya di sini ini kita di sini digali, di belakang juga digali. Di tengah-tengah berarti. Di tengah-tengah. Jadi ya benar-benar terganggu lah. Saya kira hanya itu kali Pak. Baik Pak Jainuddin, terima kasih banyak. Di sini ada Pak Jainuddin dan juga Pak Rizky. Kita kembali lagi di tempat ini ya Pak ya. Iya betul. Tentunya pertemuan ini kita berharap dalam waktu dekat ada informasi berikutnya ya Pak. Ya mudah-mudakan ada dari Pak Rizky, dari Pak Jainuddin dan juga mungkin dari warga lain yang kebetulan hari ini mungkin katanya sedang kerja ya Pak. Iya benar. Banyak yang sedang kerja juga. Ya pokoknya serba terbatas, tapi mau nggak mau gimana caranya dengan keterbatasan mungkin saya dengan Pak Udin mewakili warga yang ada di sini karena kita memang sudah satu suara gitu ya. Satu suara, satu yang dirasakan sama ya kan, yang dikeluhkan sama gitu loh. Jadi tidak harus semua hadir gitu untuk memberikan informasi. Saya dan Pak Udin mewakili. Ini swadaya di Kecamatan apa? Kecamatan Limo, Kelurahan Limo. Kelurahan Limo, Kecamatan Limo. Ya, Swadaya Buntu. Kota Depok ya. Kota Depok. Provinsi Jawa Barat. Nah, ini biar diakui nih. Betul. Betul biar diakui ya. Jangan dianggap sebagai provinsi Jawa. Iya. Nah, makanya kan ditunggu sangat lama oleh Bapak dan warga di sini kan. Sebenarnya juga dari depan sana juga udah mulai tidak hanya Swadaya Buntu sebenarnya ya. Jadi sekedar klarifikasi aja, nanti juga akan saya coba tampilkan bagaimana situasi sebenarnya. Air juga dari depan udah mulai menyusut dan sudah disalurkan dengan bantuan. Kemarin juga kita dapat info juga memang dari pihak proyek. Jadi memang alasan dibor di tengah karena posisi yang di depan sudah kekeringan juga Pak gitu. Oh seperti itu. Jadi memang di sini sudah sangat tidak nyaman lah intinya untuk sangat tinggal. Tidak nyaman. Karena tadi awalnya kan pengen dibor di dekat sini, tapi ternyata dibornya di tengah. Dengan alasan ternyata di depan juga sudah kekeringan juga gitu. Ini satu baris itu nggak ada air semua nih. Iya, ini yang berdekatan dengan slup ini ya. Iya benar. Terutama yang area main road ya. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan dari warga. Langsung dengar
Ini adalah narasumbernya. Kalau masih nggak percaya juga boleh mampir ya Pak ya. Boleh datang. Takutnya ada netizen yang masa sih belum diukur. Suruh mampir ya kan? Suruh mampir aja biar ngobrol bareng sambil ngopi. Daripada nuduh-menuduh. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky, terima kasih banyak Pak Zainuddin. Semoga sehat selalu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.